Nah, jadi kalau untuk SMA misalnya kelas 10 itu adalah 486 jam pelajaran. Kalau kita memilih tiga, itu bisa dibagi rata ataupun ada yang proyek pertama itu lebih lebih sulit, ya bisa kita sesuaikan ya, artinya lebih banyak waktunya. Yang penting eh, tiga ataupun empat proyek dalam satu fase itu selesainya atau alokasi waktunya adalah 486 jam pelajaran. Ini kita harus bahas dulu sebelum kita masuk pada asesmen P5 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, jadi pemetaan dimensi tema dan alokasi waktu. Nah, misalnya ya untuk kelas 10, ini kelas ini untuk SD Bapak Ibu. Ini contohnya adalah untuk SD dengan tiga proyek. Dengan tiga proyek, maka dia masing-masing proyek pertama, proyek kedua, proyek ketiga itu beda-beda waktunya. Oleh yang proyek yang kedua mungkin dianggap lebih banyak kegiatannya, maka dia 100 jam pelajaran. Proyek yang pertama 80, kemudian proyek yang ketiga 72 jam pelajaran. Ini tergantung dari eh, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam proses P5 ini. Kita pilih dimensinya apa, untuk temanya ini apa, nah, kemudian nanti baru kita pilih topiknya seperti apa. Jadi dimensinya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Ini misalnya dimensinya hanya dua, kalau ini dua, kalau ini dimensinya ada tiga di proyek dua, makanya dia lebih lebih lama 100 jam pelajaran. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini adalah komponen modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi modul ini sangat penting sekali dibuat. Eh, Modul ini adalah panduan para fasilitator dalam menjalankan proyek. Yang membuatnya itu adalah koordinator. Namun itu eh, merupakan rancangan bersama para fasilitator. Ini ada profilnya, ada tujuannya, ada aktivitasnya, dan ada asesmennya. Baik, kita lanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan lagi, next. Oke, baik. Dari dimensi, misalnya dimensi kita pilih, contohnya saja dimensi beriman dan bertawak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bisa memilih elemennya, elemennya yang mana yang mau kita ambil. Kalau elemennya itu akhlak beragama, maka sub elemennya juga kita bisa pilih. Misalnya mengenal mengenal ini ya nggak kelihatan saya, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sub elemen inilah yang kita akan ukur sebagai asesmen dalam proyek P5 ini, dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita memilih sub elemennya. Oke, kita lanjutkan. Atau misalnya ini mandiri. Mandiri ada dua elemen, kemudian kita bisa pilih kalau di regulasi ini ada berapa sub elemen nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ada lima sub elemen di apa? Di dimensi mandiri. Berpikir kritis juga seperti itu, kreatif, kemudian bergotong royong. Nah, tinggal kita pilih sub elemen yang mana yang akan kita ukur atau kita capai atau kita kuatkan dalam proyek yang kita pilih itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, baik ini adalah waktunya. Bisa dilanjutkan. Next, lanjutkan lagi. Nah, ini adalah sub elemen yang akan kita sub elemen yang kita pilih. Misalnya kita memilih dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kita pilih elemennya, kan tadi kan eh, elemennya misalnya di sini mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita tarik pada slide yang sebelumnya, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa itu adalah elemen akhlak beragama. Nah, kita ambil sub elemennya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Maka sub elemen yang akan kita ukur dalam asesmen P5 ini adalah
mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah ketercapaiannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di fase D misalnya di akhir fase D, maka yang akan dicapai itu pada tahapan memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas dan sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk hidup yang bertanggung jawab. Nah, itu kalau kita fase D, tapi kalau fase E itu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Nah, itu kalau kita akan capai di fase E. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengembangan alur aktivitas P5. Kita bisa bisa pilih yang mana. Eh, Kalau yang saya buat dalam modul P5 yang saya buat itu, saya pilih kegiatannya itu contoh yang pertama yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, dari kelima tahapan ini, itu kita buatkan kegiatan-kegiatannya. Kegiatan satu apa, misalnya di tahap pengenalan, kegiatan satu misalnya eh, ada 3 kegiatan di pengenalan, maka di masing-masing kegiatan itu kita bisa mengukur sub elemen yang mana. Ya, itu Bapak Ibu ya. Misalnya di kontekstualisasi ini ada 5 kegiatan, maka di masing-masing 5 kegiatan itu kita bisa mengukur sub elemen yang mana. Nah, begitu. Itulah yang dimaksud dengan asesmen pada P5. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pemetaan alur pengolahan proyek profil. Misalnya dia pilih dimensi berkebinekaan global dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, maka tahapannya ini asesmen dimensi berkebinekaan global, menentukan tujuan, menentukan indikator, merancang asesmen, mengembangkan aktivitas, dan mengolah hasil asesmen, kemudian menyusun pelaporan.